Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah melapangkan hati kita, memudahkan urusan kita, menajamkan lisan kita dengan berbagai kebenaran, dan memberikan bagian hikmah dalam setiap hal yang kita lakukan. Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik dalam perjalanan hidup ini. Mereka memberikan sebuah perumpamaan, jangan hidup seperti kereta tua. Artinya kita tidak diperkenankan atau tidak disarankan, tidak diperintahkan hidup berlambat-lambat. Kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas. Kereta tua diibaratkan jalannya lambat dan tersendat, dan suasana tidak begitu nyaman ketika dilihat, ya, dan tidak begitu nyaman ketika kita ada di dalamnya. Untuk itulah maka perlu kita koreksi atau kita evaluasi kembali. Sekalipun orang itu baik, namun ketika berlamban-lamban maka dia akan kehilangan banyak waktu. Seperti halnya suasana di bulan Ramadan ini, seseorang yang hanya sekedar punya keinginan, ya, tidak ditunjang dengan semangat yang kuat, tidak ditunjang dengan upaya yang terus dilakukan, maka dia akan kehilangan hari demi hari Ramadannya dalam menumpuk-numpuk amal yang sudah disediakan, sehingga berlalunya Ramadan yang akan datang akan menjadi sebuah hal yang sangat mengecewakan di dalam hati kita. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk mengevaluasi agar kita tidak menjadi orang yang berlambat-lambat. Sekalipun tidak perlu juga menjadi orang yang tergesa-gesa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membekali diri dengan keyakinan yang kuat dan bersih. Seperti kita selalu pahami bahwa landasan iman adalah landasan yang wajib kita bangun dalam setiap amal kita. Tanpa keyakinan yang kuat, maka amal-amal kita pun tidak akan bisa kita pertahankan untuk selalu dilakukan dan menjadi lebih baik. Untuk itu, maka perlu kita yakinkan diri kita dengan ilmu, ya, dengan berbekal amalan-amalan akhirat, ibadah, zikir, berdoa untuk menguatkan kita bahwa kehidupan itu memang harus kita jalani, dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita, selalu mendukung kita, memberikan petunjuk, bahkan kemudian Allah akan memberikan ujian kepada kita untuk mengembalikan kita pada posisi yang benar. Keyakinan yang kuat jugalah dalam sejarah kita lihat yang menyelamatkan Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah dalam keadaan tidak bersenjata, tidak punya kekuatan, berhadapan dengan iring-iringan pasukan yang mengejar, dan dia dihadapkan dengan lautan yang sangat luas. Maka
hanya kepada Allah lah dia bergantung, dan itu yang menyebabkan Allah kemudian memerintahkan laut terbelah untuk terlewati. Demikian juga sejarah menunjukkan keyakinan yang kuat pada Nabi Nuh yang sudah tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Bahkan ketika Allah perintahkan sesuatu yang tidak masuk akal ketika itu, Nabi Nuh membuat kapal yang besar ya, dan itu pada musim kemarau ya, maka rakyat pun berbondong-bondong untuk mencemooh ya terhadap kegilaan dalam bahasa mereka. Pikiran Nabi Nuh, kenapa membuat kapal tanpa sebab. Bahkan kemudian mereka berbondong-bondong mengotori kapal itu. Namun keyakinan yang kuat dari Nabi Nuh atas perintah Allah yang kemudian menyelamatkan kapal yang sudah dipenuhi dengan kotoran manusia itu ya. Kemudian oleh Allah dibuat mereka sendiri yang kemudian membersihkannya. Salah satu orang yang membuang kotoran di perahu Nabi Nuh itu tercebur ya, dan dia orang yang berpenyakit kulit. Ketika dia keluar, kulitnya bersih, maka kemudian tersebar berita, mereka berbondong-bondong mengambil kotoran dari perahu Nabi Nuh sampai bersih, bahkan yang tersisa kemudian mereka mereka ambil dengan bahan-bahan basah agar dia mendapatkan itu sebagai obat. Begitu cara Allah menyelesaikan masalah yang kita kadang tidak menyangka, tapi semua penyelesaian itu berdasarkan pada keyakinan yang kuat. Kedua, jangan sampai kehilangan semangat. Hidup memang akan selalu berhadapan dengan ujian. Hidup akan selalu berhadapan dengan berbagai hal yang seolah terhadang, seolah membebani perjalanan kita. Namun keimanan dan dorongan semangat yang kuat akan bisa menjadikan kita tetap bisa merealisasikan berbagai kebaikan-kebaikan dengan segala daya upaya. Karena Allah kepingin seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan itu menjadikan kokoh di dalam perjalanan kehidupan kita, dan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap melakukannya. Dan semangatlah yang kemudian akan bisa mewarnai langkah-langkah amaliyah kita dengan suasana yang senang ya, suasana yang lapang, suasana yang menggelora, suasana yang selalu mendorong kita untuk bisa menambah-nambah kebaikan. Sekalipun kita harus berhadapan dengan suasana yang membosankan, maka kita pun akan bisa memulainya dari amal yang kecil dan kemudian sampai kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk berbuat. Hidup itu setiap muslim akan berhadapan dengan 3 hal. 1, perintah yang harus ditaati. Ketika kita mendengarkan perintah, lakukan saja semaksimal kita bisa. Yang kedua, larangan yang harus dijauhi. Ketika kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah, dan kemudian bertemu larangan, maka kita harus menjauhinya. Walaupun kadang-kadang itu sesuatu yang menyenangkan dalam pandangan mata dunia kita. Kemudian yang ketiga, muslim itu akan selalu berhadapan dengan ketetapan. Terkadang Allah memberikan sebuah sunatullah, perjalanan kehidupan itu tidak semua kebaikan langsung bisa kita dapatkan. Allah berusaha terus-menerus menjadikan manusia itu untuk bisa kokoh dalam amal, sehingga tidak semua hal diberikan dalam satu waktu. Sesungguhnya sunatullah amal itu akan menjadi bagus ketika kita selalu melakukan yang sedikit terus-menerus, menambah, dan akhirnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang kokoh di dalam beramal.
Yang keempat, selalu menyadari prestasi diri, keistimewaan yang kita miliki, kekhususan yang kita punya. Maka dengan itu, maka kita pun akan bisa memberikan sebuah motivasi pada diri kita bahwa kita memang tidak diberikan karunia yang sama. Namun setiap manusia oleh Allah akan diberikan hal-hal yang berbeda. Hal yang berbeda itulah yang kemudian akan mendorong kita bisa berbuat sesuatu atau mendapati perjalanan kehidupan kita dengan amalan-amalan yang menjadi unggulan. Kita lihat sejarah Bilal. Sosok Bilal yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai penampilan, tidak mempunyai ilmu, itu tidak meresahkan dirinya. Maka Bilal pun berusaha mencari amaliyah-amaliyah unggulan yang bisa dia lakukan. Untuk itulah kemudian Bilal mendapatkan sebuah prestasi dari amal sederhana yang dia lakukan, yaitu dia tidak pernah batal dari wudhu. Kenapa? Karena dia kepingin selalu bisa memperbanyak sholat. Setelah wudhu, kemudian dia sholat sunnah atas wudhunya, ya. Kemudian dia jaga hati dan amalan-amalannya karena teringat bahwa dia dalam keadaan bersuci. Yang terakhir, berusahalah untuk menaklukkan jiwa sendiri. Sesungguhnya yang menjadi permasalahan yang cukup besar bagi seseorang itu adalah dirinya, bukan orang lain. Untuk itulah kenapa ketetapan ujian yang diberikan pada manusia itu sesungguhnya bukan karena sesuatu, bukan karena yang lain, bukan karena lingkungan, tetapi Allah melihat diri-diri mereka sendiri itu kurang kokoh untuk ditegakkan. Untuk itu marilah kita upayakan kita bisa menjaga diri kita, bisa memacu diri kita, bisa mendorong diri kita agar kita tidak menjadi kereta tua. Kita berharap perjalanan kereta yang kita miliki tidak pernah berhenti. Dan kereta itu adalah kereta yang selalu ditunggu untuk menginspirasi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.